Sebelumnya permisi Ibu, ini kami dari tim jurnalistik dengan saya pribadi Fardan Zahra Latif Firmansyah dan juga bersama rekan saya yang jadi kameramen Muhammad Uli Nuha. Ini ingin minta izin untuk sedikit berwawancara dengan Bu Dr. Liana terkait dengan adanya kegiatan sosialisasi TBC. Nah, jadi Bu, yang pertama, apa sih tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi TBC di lingkungan pondok pesantren? Jadi TBC itu adalah penyakit menular yang sebenarnya bisa dicegah dan diobati. Dia jelas diobati. Cuman kondisi di Indonesia itu kan cukup banyak penderitanya. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kedua ya untuk kasus terbanyak di dunia gitu ya. Nah, karena itu pemerintah itu punya kebijakan yang diharapkan di tahun 2030 itu terjadi eliminasi penyakit TBC, artinya bebas dari TBC harapannya, karena efek samping dari TBC itu kan komplikasinya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi kan cukup besar, bisa ke tulang, bisa ke kulit, bisa ke pencernaan, bisa ke kelenjar, bahkan bisa mematikan ketika dia TBC-nya itu ke otak yang namanya penyakit meningitis TBC, bisa mengakibatkan kejang, gangguan kesadaran, bahkan kematian. Padahal penyakit ini bisa dicegah gitu kan. Ya, cara mencegahnya tentunya di screening. Screening itu artinya kita cari penderitanya, kita obati, atau kita temukan penderitanya lalu diobati gitu. Nah, caranya bagaimana? Tadi kan untuk menegakkan diagnosa melalui pemeriksaan ya. Pemeriksaannya itu bisa melalui tes mantuk atau dari dahak ataupun ronsen. Nah, yang paling mungkin dilakukan adalah ngambil dahak. Jadi nanti kita ambil dahak dari para santri, kita cek di bawah mikroskop nih ya, dengan alat yang sekarang malah sudah canggih yang namanya TCM. Nanti ketahuan ada yang positif atau negatif. Kalau ada yang positif bisa segera diobati. Jadi dia belum muncul sakit yang berat itu bisa diobati sehingga tidak sampai berat kasusnya gitu, dan juga memberikan keuntungan bagi pondok bahwa ini tidak akan menulari ke santri-santri yang lain seperti itu. Gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, jadi sosialisasi ini itu memang program kerja dari UPT Puskesmas Bawang 1 atau memang ini adalah instruksi khusus dari pemerintah, Bu? Iya, jadi ini malah bukan hanya pemerintah kabupaten, malah sifatnya nasional karena rencana eliminasi TBC di tahun 2030 kita harus menemukan penderitanya dan kita obati yang sedini mungkin, belum sampai dia menjadi berat ya. Kemudian kalau ditemukan kita juga ngajari ini teman-teman yang atau santri-santri yang ada di sini bagaimana supaya tidak tertular. Tadi kita sampaikan bagaimana menjaga kebersihan diri, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, kemudian bagaimana membuat kamar itu tetap sirkulasinya bagus, kemudian sinar matahari masuk, artinya kamar itu sehat gitu, lingkungannya juga sehat dan bersih seperti itu. Berarti tingkatan penanganannya itu dimulai dari yang paling kecil gitu ya? Betul. Bertahap sampai yang paling besar. Betul. Harapannya nanti adik-adik santri pun di sini bisa menularkan ke lingkungan di rumahnya, disampaikan ke keluarganya. Lalu yang selanjutnya, jadi untuk penyakit TBC itu sendiri, itu perkembangannya sampai saat ini itu seperti apa ya Bu? Terutama di dalam lingkungan pondok pesantren gitu, khususnya gitu. Ya, jadi beberapa pondok pesantren yang kita screening ya, itu pernah kita nemukan yang positif ya. Nah, pondok pesantren itu kan padat penghuninya. Kalau padat penghuninya terus mereka saling berinteraksi dalam waktu yang lama, resiko penularan ke teman-temannya itu kan besar ya. Jadi memang ketika ditemukan harus diobati, sementara harus dipisahkan dari temannya dulu, tapi sementara hanya beberapa saat sampai tadi saya katakan sekitar 2 bulan. Ketika 2 bulan itu biasanya sudah nggak nular walaupun obatnya harus 6 bulan. Iya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, penyakit TBC ini itu gejala yang dirasakan oleh penderitanya itu awalnya itu seperti apa ya Bu, gejala-gejalanya? Jadi penderita itu biasanya batuk, yang jelas batuk. Sudah diobati nggak sembuh-sembuh, batuknya itu batuk lama, jadi lebih dari 2 minggu lah dengan pengobatan. Kecuali kalau batuk yang
bisa rancu juga dengan batuk yang tidak diobati ya. Diobati kan kadang juga lama juga ya, belum tentu juga dia TBC gitu kan. Makanya harus dibedakan caranya bagaimana, harus diperiksa dahaknya itu. Batuk lebih dari 2 minggu, kemudian demam kok gergesi, kok rasanya suwi banget, bisa sampai 1 bulan. Kemudian batuknya itu bisa, kalau ini gejalanya kan tiap orang beda-beda ya, bisa sampai keluar darah. Oh gitu ya, Bu. Dahaknya keluar darah. Kemudian kalau yang lebih berat lagi bisa sesak nafas karena cairannya itu tadi ada nanah atau produksi dari kumannya itu, bisa di paru-parunya, bisa di selaput parunya. Jadi tingkat seseknya juga tergantung keparahan penyakit itu ya. Terus kalau sudah komplikasi, tergantung komplikasinya di mana, itu gejalanya yang muncul. Kalau komplikasinya dia kumannya sampai ke tulang, keluhannya di tulang. Kalau kumannya di kulit, keluhannya mungkin muncul benjolan ataupun luka di kulit. Kalau di kelenjar bisa berbentuk benjolan kecil-kecil seperti tasbih di leher. Jadi tergantung kumannya nemploknya di mana, itu munculnya gejala. Kemudian kalau kumannya ke otak, itu bisa menyebabkan meningitis tipis. Gejalanya yang bersangkutan itu bisa kejang-kejang, tidak sadar, bahkan koma dan kematian. Itu kalau sampai ke otak. Berarti secara tidak langsung penyakit TBC ini itu bisa menimbulkan komplikasi penyakit lainnya ya, Bu? Betul. Bukan penyakit lainnya, tapi tetap penyakit TBC ning tempatnya dia pindah karena mengikuti peredaran darah dan kelenjar pembuluh darah limfe. Jadi dia bisa sampai kemana-mana. Kalau sampai ke ginjal ya keluhannya menimbulkan penyakit di ginjal. Tapi terkait infeksi dari kuman TBC gitu. Oke. Yang selanjutnya ya, Bu, ini dari adanya penyakit TBC ini, itu cara yang paling efektif untuk pencegahan dan juga penanganannya itu seperti apa gitu? Yang pertama, yang jelas daya tahan tubuh harus bagus. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa daya tahan tubuh bagus itu artinya nutrisi terpenuhi, makan makanan seimbang, kemudian minum cukup, istirahat atau tidurnya cukup, tidak terlalu lelah ya. Kemudian selain itu juga tidak merokok, menghindari minum-minuman keras atau mengandung alkohol. Kemudian juga menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, menerapkan etika batuk, sama tadi cuci tangan pakai sabun. Jadi sebenarnya itu bisa dilaksanakan oleh adik-adik siswa, adik-adik santri semuanya, bisa diterapkan dan itu sangat efektif untuk mencegah penyakit TBC, mencegah lebih baik kan daripada kita harus mengobati gitu. Terus yang paling penting yaitu di screening. Jadi proses screening itu dengan memeriksa dahaknya itu, karena apa? Ini untuk mencegah apabila ternyata ada yang positif, menghindari yang lainnya itu tertular. Dan yang bersangkutan kalau ditemukan kemudian diobati kan tidak jadi komplikasi, sehingga yang positif ini tadi bisa tetap berkembang, bisa tetap pinter, bisa tetap mengejar cita-citanya. Seperti itu. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhir dari kami. Kira-kira ada pesan apa nggih dari Bu Dokter, terutama khususnya untuk teman-teman santri yang ada di Pondok Pesantren Tampil Khofilin ini, supaya mereka itu bisa terhindar dari terjangkitnya virus TBC yang meresahkan ini, Bu? Nggak usah resah gitu ya, karena seperti yang Ibu sampaikan bahwa penyakit ini bisa diobati dan bisa dicegah. Obatnya ada dan gratis. Yang penting manut gitu kan. Terus pencegahannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau diterapkan insya Allah tidak akan tertular. Jadi ditemukan penderitanya, diobati, jangan dibully penderitanya karena ini bisa sembuh. Cuman butuh waktu 2 bulan untuk supaya dia tidak nular lagi. Gitu ya. Jadi ketika ditemukan udah diobati, yang lainnya tetap lanjutkan pencegahan yang lain, kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu wajib. Kamar harus bersih, kamar sinarnya masuk, sirkulasinya bagus, insya Allah akan terpenuhi. Oke, terima kasih sekali nggih Bu Dokter atas wawancaranya. Kami dari tim Tankut Jurnalis pamit undur diri. Terima kasih nggih Ibu. Moga-moga apa yang sudah Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama bagi seluruh santri, khususnya bagi diri saya sendiri selaku yang wawancara langsung dengan Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Pamit undur diri.